semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk materi program linear. Di minggu belajar untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Lanjutkan materi kita. Nah, di sini yang mau kita pelajari, yang pertama, menjelaskan tahapan menggambar daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau kemarin hanya penyelesaian dari sistem dan pertidaksamaannya linear dua variabel, hari ini kita mau menggambar daerahnya. Kemudian, membentuk model matematika dari suatu masalah program linear, mendefinisikan program linear dua variabel, mendefinisikan daerah penyelesaiannya, dan tujuan suatu masalah program linear dua variabel, menyajikan sketsa grafik daerah penyelesaian, menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu masalah kontekstual, berarti diubah menjadi kalimat matematika, menyelesaikan masalah program linear dua variabel dari masalah kontekstual. Nah, kita mau pelajari itu. Nah, di sini silakan yang muslim bisa sambil diresapi ya. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya dalam kegiatan produksi atau jual beli. Produsen atau penjual membuat rencana agar mendapat keuntungan yang maksimal atau meminimalkan biaya. Jadi, program linear itu dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya ini. Untuk jual beli bisa, untuk suatu produksi, suatu pabrik dan lain sebagainya juga bisa. Kalau tidak mencari biaya minimum, ya mencari keuntungan maksimal. Nah, sekarang kita ingat lagi. Apakah kamu masih ingat tentang model matematika? Model matematika itu apa sih? Model matematika adalah menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika. Jadi, dulu kalian waktu di SD pernah dengar yang namanya soal cerita, ya kan? Soal cerita terus diselesaikan. Diselesaikannya kan kalau dulu masih misal banyaknya jeruk sama dengan 3, banyaknya apel sama dengan 5, masih seperti itu. Nah, di sini karena jenjang kalian sudah lebih tinggi, berarti dari kalimat itu, dari kalimat dalam kehidupan sehari-hari tersebut, kita ubah menjadi model matematika, kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Apa itu? Yang ada X, Y, variabel, konstanta, dan lain sebagainya. Nah, berarti nanti jika ada suatu soal cerita, tinggal kita ubah menjadi bentuk matematikanya terlebih dahulu. Misal di sini ada suatu masalah, seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap hari mengkonsumsi paling sedikit 10 vitamin B1 dan paling sedikit 5 unit B2. Pasien itu mendapatkan resep bahwa yang dapat dia beli adalah tablet berisi 3 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2. Atau kapsul yang berisi 1 unit vitamin B1 dan 2 unit vitamin B2. Harga satu tablet itu Rp500. Harga satu kapsul adalah Rp300. Buatlah model matematika dari permasalahan linear supaya biaya yang dikeluarkan minimum, serta buatlah grafik daerah penyelesaiannya. Nah, ini itu salah satu contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan program linear. Atau bisa dikatakan ini adalah salah satu contoh soal program linear. Nah, kalau seperti ini yang mau kita kerjakan gimana caranya? Langkah pertama dari soal ini kalian ubah ke model matematika. Nah, untuk menyelesaikannya, mula-mula kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa matematika atau biasa disebut dengan model matematika. Nah, di sini ada tablet, kapsul, jumlah. Kemudian ada vitamin B1, B2, dan jumlahnya. Nah, dari soal tadi kita misalkan. Kalau di soal tadi sebelumnya, di sini ada keterangan, perintahnya supaya biaya yang dikeluarkan itu minimum. Nah, biaya di sini yang diketahui adalah biaya tablet dan biaya kapsul. Berarti untuk menyatakan X dan Y-nya adalah tablet dan kapsul. X sebagai banyak tablet yang dibeli, Y adalah banyak kapsul yang dibeli.
Kemudian dari sini tabelnya tinggal kita isikan dari kalimat tadi. Untuk vitamin B1 itu tabletnya ada 3 unit, kapsulnya 1 unit dengan harganya Rp500. Kemudian kalau B2 itu ada 1 unit tablet dan 2 unit kapsul dengan harga Rp300. Dengan tabletnya itu batasnya itu 10 unit dan kapsulnya 5 unit. Nah, dari sini sudah dapat tabelnya, tinggal kita ubah ke bentuk matematika X dan Y. Permasalahan di atas merupakan permasalahan apa ini? Permasalahan minimum. Jadi program linear itu ada dua masalah, yang satu maksimum, yang satu minimum. Menentukan maksimum keuntungannya atau minimum biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini kita mau cari minimum biaya. Banyaknya vitamin B1 yang dikonsumsi, tadi ada 3 tablet dan 1 kapsul, ya kan? 3 tablet, 1 kapsul, berarti 3X tambah Y unit. Karena dalam satu hari mengonsumsi paling sedikit 10 unit, nah paling sedikit program linear itu dasarnya pertidaksamaan linear dua variabel. Berarti di sini nanti ada tanda pertidaksamaan. Paling sedikit. Kalau paling sedikit itu kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau di sini kalian kesulitan, kalian ilustrasikan gini. Kalian sekolah, paling sedikit nilai kalian itu batasnya 75, misal seperti itu, atau 80. Paling sedikit nilai kalian itu harusnya 80. Nah, kira-kira nilai kalian itu harus lebih dari 80 atau kurang dari? Nah, berarti kan harusnya lebih dari kan ya? Berarti dari sini 3X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Seperti itu. Begitu juga yang kedua. Tadi vitamin B2 itu ada 1 kapsul dan 2 tablet. Nah, karena paling sedikit 5 unit, berarti X tambah 2Y lebih dari sama dengan 5. Seperti itu. Nah, ini dua nomor ini, 3X tambah Y dan X tambah 2Y ini disebut dengan fungsi kendala. Nah, kemudian tadi kan X dan Y itu banyaknya kapsul dan banyaknya tablet. Banyaknya suatu benda itu boleh negatif tidak? Karena tidak berarti tidak mungkin negatif. Artinya X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan semua keterbatasan kendala, pasien mengharapkan pengeluarannya minimum. Dengan harga tablet dan kapsulnya itu sekian. Berarti dari sini rumusan ini disebut fungsi tujuan atau fx, y. Nah, karena tadi yang diminta itu minimum, berarti minimumkan fx, y. Dan ini tadi disebut kendala non negatif. Fx, y-nya adalah nilainya ini 500x ditambah 300y. Dia disebut fungsi tujuan. Fungsi tujuan, kendala non negatif, tadi ada fungsi kendala. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan, program linear adalah suatu program yang menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Dengan ciri-cirinya, yang pertama dia punya fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang tadi, memaksimumkan fx, y atau meminimumkan fx, y. Kemudian yang kedua adanya kendala masalah. Kendala itu yang tadi, yang di awal tadi. 3x tambah y lebih dari sama dengan 10 dan lainnya. Kemudian ada kendala non negatif. Kendala non negatif itu karena yang mau kita hitung suatu benda, bisa nggak benda itu bernilai negatif? Kan tidak ada yang namanya misal apel. Apel itu negatif 1. Kalau negatif 1 berarti banyaknya seberapa? Kan tidak mungkin kan? Minimal apelnya 0, apelnya tidak ada, seperti itu. Makanya perlu adanya kendala non negatif.
Terus langkah-langkahnya. Merancang model matematika yang pertama, tuliskan ketentuan yang ada dalam tabel. Berarti dari soal cerita kamu ubah dulu ke tabel biar meminimalisir kesalahan. Kemudian tetapkan besaran masalah dalam soal dengan variabel. Nah, dari situ kamu tentukan variabelnya, siapa X-nya, siapa Y-nya. Nah, untuk menentukan X dan Y, kamu lihat perintahnya. Yang diminta itu mencari apa? Misal mencari harga, kamu lihat harga yang diketahui itu harganya siapa. Kalau harga apel dan jeruk, berarti X dan Y-nya jeruk dan apel. Terus tadi tablet dan kapsul, berarti X dan Y-nya berarti tablet dan kapsul. Kalau B1 dan B2, berarti X, Y-nya B1, B2. Jadi menyesuaikan dari soal. Terus, buat sistem pertidaksamaan linear dari batasan yang sudah diketahui. Fungsi kendala itu tadi, kemudian tentukan fungsi tujuannya, baru diselesaikan. Oke, Bu. Nah, kemudian tujuan program linear adalah mencari penyelesaian optimum yang dapat berupa nilai maksimum atau minimum. Fungsi tersebut dinamakan fungsi tujuan. Lalu adanya fungsi kendala disebut juga batasan yang terdapat dalam masalah program linear yang berupa pertidaksamaan, persamaan, atau fungsi. Nah, tujuan program linear itu mencari penyelesaiannya. Bisa maksimum ya, minimum, penyelesaian optimum. Optimum tidak melulu itu maksimum, bisa juga dia minimum. Yang penting dia yang paling. Optimum itu kan yang paling. Kalau nggak paling, maksimum itu paling besar, kalau minimum berarti paling kecil, seperti itu. Kemudian nanti ada fungsi tujuan, dia fungsi tujuan namanya. Yang selanjutnya fungsi kendala itu batasan-batasan masalahnya. Nah, daerah penyelesaian masalah program linear, himpunan semua titik yang memenuhi kendala suatu masalah program linear. Sama seperti di pertemuan sebelumnya, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, berarti kan himpunan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, berarti dari situ gimana caranya? Caranya ya sama seperti yang pertidaksamaan. Dari fungsi kendala, kamu cari daerahnya. Nah, daerahnya kemarin sesuai perjanjian, karena pulpennya cuma satu warna, berarti daerahnya kita ambil daerah bersih. Yang bukan daerahnya yang kamu arsir. Nah, nanti daerah bersihnya itu yang disebut dengan daerah penyelesaian. Nah, di sini bisa kita simpulkan langkah dalam membuat model matematika. Yang pertama, menentukan jenis masalahnya, maksimum atau minimum. Yang kedua, rumuskan fungsi tujuannya, memaksimumkan atau meminimalkan. Kemudian fungsi kendalanya yang berupa X, Y lebih dari sama dengan atau batasan-batasan. Yang terakhir, fungsi kendala non-negatif, karena dia suatu benda yang punya nilai, berarti non-negatif. Kemudian setelah itu, kalau sudah dapat bentuk-bentuk matematika, model matematikanya, langkah selanjutnya digambar. Nah, untuk menggambar sama seperti pertidaksamaan minggu lalu. Yang pertama, tentukan titik-titik dari fungsi kendala dan menggambar garisnya. Berarti kamu cari titik potongnya dulu, kemudian digambar garisnya. Garisnya putus-putus atau garis tegas, sesuai dengan lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari berarti garis putus-putus, lebih dari sama dengan garisnya garis tegas. Kemudian cari daerah penyelesaiannya bisa dengan uji titik. Misal ambil 0,0, substitusikan. Kalau memenuhi berarti dia masuk daerah, kalau tidak memenuhi tidak masuk daerah. Kalau daerahnya itu daerah yang bersih. Berarti yang bukan daerah kamu arsir. Seperti itu. Dari sini silakan yang mau bertanya bisa bertanya di grup WA.